Suatu pagi yang cerah tampak di suatu sekolah SMA Negeri 1 Malang Selatan sangat sunyi. Hal itu dikarenakan proses aktivitas belajar mengajar jam pertama akan segera dimulai. Terlihat beberapa siswa di ruangan kelas 12 IPA sedang berbincang-bincang sambil menunggu guru masuk. Mereka adalah Iwan, Asep, dan Agus. Hari ini jadwal mereka pertama adalah pelajaran matematika. Tidak lama kemudian Pak Andi selaku guru baru matematika masuk di kelas. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Andi Firdono. Saya berasal dari ini guru baru di SMA ini. Kemudian saya berasal dari Universitas Negeri Gorontalo. Bidang yang saya tekuni saat ini yaitu bidang matematika. Jadi dari sekalian, kalau ada yang tidak mengerti, tolong ditanyakan sama Bapak. Baik, Pak. Oke, setelah Bapak telah memperkenalkan diri, sekarang kalian yang akan memperkenalkan diri masing-masing. Ya. Silakan yang pertama untuk dulu. Ya, terima kasih. Nama saya Setiawan. Saya sering dipanggil Iwan. Hobi saya dengar musik. Saya tinggal di Desa Tanah Nagaya. Saya di sini sebagai ketua kelas. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Ya, nama saya Putu Agus Hartawan, sering dipanggil dengan Agus. Alamat saya Tanah Nagaya. Hobi saya mengembala dan mancing. Saya di sini sebagai sekretaris. Terima kasih. Oke, next selanjutnya. Baik, terima kasih. Nama saya Yosef Dian Sudarso, sering dipanggil Asep. Hobi saya membaca dengan membuka juga. Saya di sini selaku bendahara kelas. Terima kasih. Oke, baik. Atas perkenalan kalian, sebelum masuk materi, terlebih dahulu materinya sampai di mana batasnya? Sampai di integral, Pak. Bukan sampai di integral tahu, tetapi sampai di matrik. Nah, betul tuh yang dibilang Asep. Makanya sering belajar. Sudah. Oke, tadi dibilang masuk di materi-materi. Sebelumnya, pengertian matrik menurut kalian apa? Coba Anda. Menurut saya, matrik itu merek parabola. Matrik itu bukan merek parabola tahu, tetapi materi pembelajaran. Biar saya mencoba menjawab, Pak. Oke, silakan. Matrik adalah susunan bilangan berbentuk persegi ataupun persegi panjang yang diletakkan dalam kurung biasa ataupun dalam kurung segi. Oke, baik. Good sekali. Berikan tepuk tangan. Oke, kita masuk di materi-materi. Ya, sekarang kita tahu dulu materi itu sebenarnya. Kita misalkan, oke, yang pertama materi matrik. Misalkan di sini ada angka-angka yang dikatakan matrik itu 2, 3, 7. Kemudian garis 3, 5, dan 4. Coba perhatian baik. Misalkan ini matrik A. Yang dikatakan matrik itu apabila ia menduduki sebuah kolom dan baris, kemudian disusun secara persegi atau persegi panjang dan ditutup oleh tanda kurung biasa atau biasanya juga tadi dikatakan kemamu yaitu tanda kurung siku. Ya. Oke, selanjutnya sudah tahu toh matrik? Udah. Lanjut kita ke transpose matrik. Transpose. Oke. Maksud dari transpose matrik itu yaitu perubahan susunan dari yang kolom menjadi baris dan kolom dan baris menjadi kolom. Ya. Oke. Misalkan dari matris A ya, berubah jadi transpose. Bagaimana perubahannya? Jadi 2, 3, 7. Ini kan garis toh? Terus yang kolom sebelahnya negatif 2, negatif 3, 5, 4. Ini maksudnya dikatakan dengan A transpose. Oke, kita lanjut ke kesamaan matrik. Yang ketiga, kesamaan
matriks. Misalkan diketahuinya A sama dengan, ambil contoh soal ya, ambil contoh soal negatif 4 terus 12 2x 4. Ini matriks A nya diketahuinya. Kemudian matriks B nya, negatif 4 6, negatif 4 6 12 dan Y tambah 3. Seperti yang ditanya itu A sama dengan B transport. Nah, ini B transport sama juga dengan yang tadi ini, tinggal merubah saja yang baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi B transportnya bagaimana? 4 ya, 6 12 Y tambah 3 ya, buat kali. Nah, setelah kita dapat B transportnya, baru kita masukkan ke nilai yang ditanya ini. Jadi A nya tulis negatif 4 12 2x 4. Disamakan yang ini B transportnya negatif 4 6 12 Y tambah 3. Untuk mencari nilai X dan Y, kita harus mengetahui letak kedudukannya sama, harus baru bisa disamakan. Jadi 2x sama dengan 6, X nya sama dengan 3. Oke, cari nilai Y, 4 sama dengan Y ditambah 3, Y nya jadi sama dengan 1. Oke, selanjutnya itu dulu ya. Kalau ada masalah, tanyakan ya. Ya. Mudah kok materi ini. Coba sekarang diam dulu. Kita langsung masuk ke penjumlahan matriks. Yang pertama penjumlahan dan kurang matriks ya. Ya. Pertama, misalkan ada contoh soal, kita langsung masuk ke contoh soalnya lebih mudah. 4 1 negatif 3 2 ditambah dengan 2 negatif 4 dan 5. Ya, sama dengan kalau penjumlah ini sama dengan persamaan tadi, yaitu mencari nilainya, yaitu yang penjumlahkan yang seletak, artinya yang senama, artinya seletak barisnya juga sama, kolomnya juga sama. Oke, sini berapa jadinya? 4 6 terus 1 negatif 4 3 berarti 2 dan 5 7 ya, berkali. Oke, selanjutnya kita ke pengurangan matriks 3. Mau yang terus cepat ini Bapak? Ya. Pengurangan matriks. Kita ambil contoh soal ini aja. Misalkan matriks A 4 negatif 3 1 2 dikurang 2 negatif 4 dan 5. Dalam pengurangan ini, ingat tanda ini harus diubah dulu ke tanda positif. Hal itu kenapa? Supaya kita memudahkan dalam pengoperasian bentuk matriks. Jadi, kalau ada tanda begini harus diubah dengan tanda positif. Perubahan jadi 4 1 negatif 3 2. Tambah jadi kurang ini tambah toh? Negatif 2 negatif 2 ya? Ya. 4 negatif 4 5. Oke, selanjutnya bisa ada jawabnya? Coba. Apa? Oke.
semua? Setuju. Oke, terima kasih. Jangan catat dulu. Ditanyakan kalau ada yang kasih tahu. Sudah. Sudah Pak. Oke, untuk tugas di rumah kalian buka halaman 39. Halaman 39. Nah, itu ada satu soalnya. Kemudian soalnya juga kompetensi 2, 1, 2, dan 3. Selanjutnya apa? Transport, matrik. Nomor 2 dan 3. Penjumlahan dan pengurangan matrik. Ya, sudah pintar semua. Oke, baik, terima kasih. Ya, untuk materi hari ini cukup sampai sini dulu ya. Ya, untuk selanjutnya minggu depan kita lanjutkan. Dan jangan lupa untuk kalian kumpul. Ya. Saya akhiri untuk hari ini. Selamat pagi. Baik. Weh, itu. Bentar aja saya kan kosong. Kita mengerjakan tugas yuk. Wah, ide yang bagus tuh. Bagaimana dengan kamu, Teh? Boleh disebutkan? Bel istirahat pun berbunyi. Semua siswa menuju ke kantin termasuk anak-anak 12 IPA yaitu Asep, kecuali Iwan dan Agus yang hanya ngobrol di dalam kelas. Setelah 15 menit berlalu, bel masuk kembali berbunyi. Semua siswa bersiap-siap untuk menerima kembali pembelajaran selanjutnya. Ngomong-ngomong si Asep kemana ya? Kok belum masuk juga? Iya tuh, makan aja lama banget. Bagaimana kalau kita kerja juga besok? Boleh juga. Daripada nunggu orang yang tidak jelas. Bikin malu. Akhirnya mereka mengerjakan tugas matematika tanpa Asep. Sebenarnya masih ada kekesalan di hati mereka berdua. Namun mereka tetap semangat mengerjakannya. Setelah selesai mengerjakan tugas, kemudian Asep barulah muncul dari luar kelas. Bro, dari mana aja kamu? Makan aja lama banget. Sorry, aku tadi dari toilet. Soalnya aku lagi kena diare. Bagaimana dengan tugasnya? Sudah selesai? Boleh aku pinjam? Sorry bro, saya punya udah masih dalam bentuk takaran. Mending kamu pinjam sama si Agus aja. Dia punya udah disaring kok. Tuh, Gus. Boleh aku pinjam tugasmu? Saja belum paham, kamu belajar lagi di rumah. Aku pinjam dulu sebentar, please. Soalnya aku tadi nggak mengerti pas dia dijelaskan Pak Andi. Saya mau kasih, tapi janji lu. Besok kau harus bawa habis lusa. Iya, gampang tuh. Akhirnya Agus pun memberikan buku tugasnya kepada Asep walaupun dengan berat hati.